Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, para pemirsa sahabat dai internasional rahimakumullah. Jalan-jalan ke Pakistan tidak lupa mampir ke Afghanistan. Perkenalkan, nama saya Rahman, dai muda asli AA Sunda pisan. Hadirin saudaraku, terlahir menjadi seorang muslim merupakan anugerah yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun pemirsa, pluralitas yang terjadi juga merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan sebuah keberagaman yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena dengan wasilah keberagaman mengajak kepada umat manusia untuk mengenal persatuan. Di Jawa ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi. Di Kalimantan ada suku Banjar, di Sulawesi ada suku Bugis dan lain sebagainya. Begitu pula dengan agama. Sejak dari zaman berhala sampai zaman sekarang sudah banyak ragam agama yang terlahir dalam peradaban dunia. Apalagi di Indonesia sudah diakui 6 agama, namun tidak menjadi penghalang dalam bersaudara, karena sudah terbingkai pada pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbicara mengenai moderasi beragama, seperti yang diungkapkan oleh Kyai Haji Imam Nawawi, bahwa moderasi beragama selalu bergerak untuk menciptakan keseimbangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip nilai-nilai universal seperti saling mengasihi, saling membantu. Dapat juga berdasarkan pada maqasid syar'iyyah seperti menjaga dan melindungi hak, kebebasan beragama, hak hidup, hak berpikir dan lain sebagainya. Ketika ada yang bertanya, di era disrupsi digital ini, siapakah yang menjadi teladan dalam moderasi beragama? Tentu saja jawabannya ialah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah cerita dikatakan bahwa Nabi memperlakukan orang-orang non-muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin dengan berdasarkan toleransi dan keadilan. Tidak memerangi atau memusuhi mereka yang sakit dijenguk, yang bertetangga diperlakukan dengan baik. Ini adalah salah satu moderasi beragama yang dicontohkan oleh Nabi kepada kita, di mana Nabi tidak membeda-bedakan orang yang berbeda dengan dirinya dan tidak memaksakan orang untuk sama seperti dirinya. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Hadirin sahabat dai rahimakumullah. Era disrupsi digital, di mana saat ini terjadi perubahan sosial yang semakin cepat, yang dapat menimbulkan sebuah problematika dalam kehidupan. Apalagi dibarengi dengan isu-isu yang tidak jelas yang dapat mengandung dombakan umat manusia. Ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kita sebagai umat Islam, bagaimana mempertahankan nilai-nilai moderasi beragama yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas.
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وكذلك جعلناكم dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan umat manusia wa yakuna rasulu 'alaikum syahida dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Al-ayah sadaqallahul azim. Al-alim al-alamah Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya Shuhratut Tafasir mengatakan bahwasanya sebaik-baiknya sesuatu ialah yang paling tengah di antaranya. Dalam sebuah karangan syair dikatakan, hei manusia umat beragama, marilah kita satukan rasa dalam bersaudara yang dibingkai dalam moderasi agama, yang dibingkai dalam moderasi agama. Hadirin para pemirsa, sahabat dai internasional rahimakumullah. Intinya dalam era disrupsi digital ini jangan sampai kita terbawa arus yang dapat menjerumuskan kita terhadap perpecahan dalam beragama. Tapi jadikanlah perbedaan agama ini sebagai salah satu cara untuk merekatkan sebuah persatuan yang dibingkai dalam moderasi sehingga menciptakan ketenangan dalam diri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Pria mapan dambaan hati, saya Rahman pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.